Halo semuanya, selamat datang di channel Datsa 19. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai jarak kecepatan waktu kelas 5, khususnya pada mata pelajaran matematika. Soal-soal yang diambil berdasarkan buku pegangan siswa, halaman 67 sampai 68, ayo berlatih 4. Nah, video kali ini kita akan belajar terutama menentukan kecepatan terlebih dahulu ya. Jadi nanti menentukan jarak dan waktu ada di video berikutnya. Baik teman-teman yang menyaksikan video ini, silahkan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Jika belum subscribe channel Datsa 19, biar tidak ketinggalan video-video yang akan di-upload pada channel Datsa 19. Terima kasih ya teman-teman. Baik, kita langsung ke soalnya. Yang nomor 1, jarak rumah Tony ke sekolah adalah 500 m. Jika ia mengendarai sepeda ke sekolah, ia akan tiba dalam waktu 5 menit. Pertanyaannya, berapa m per menit kecepatan Tony bersepeda? Yang B, berapa km per jam kecepatan Tony bersepeda? Nah, kita hitung dulu yang A. Di soal nomor 1 diketahui jarak ya, yaitu 500 m, ini J-nya. Kemudian ia mengendarai sepeda dengan waktu, ini adalah W. Yang ditanyakan A yaitu kecepatan. Kita hitung dulu yang A. Maka berdasarkan rumus segitiga, K yaitu J jarak dibagi waktu. Ya, teman-teman. Masih ingat pastinya jaraknya ada 500. Kemudian waktunya ada 5 menit. 500 dibagi 5 yaitu 100. Dengan satuannya, kalau jarak itu adalah di sini M, kita tuliskan M, per waktunya yaitu 5 menit. Maka kita di sini tuliskan menit. Ya teman-teman, jawabannya untuk yang A, kecepatannya yaitu 100 meter per menit. Untuk yang B, nah di sini untuk yang B diminta satuannya dikonversi atau dirubah ke km per jam. Kita sudah dapat menentukan kecepatannya dari yang A 100 meter per menit. Maka kita rubah ke km per jam. Maka dapat kita hitung di sini 100 meter kita rubah ke km. Nah, ingat-ingat ya, kita sudah belajar menentukan mengkonversi satuan panjang menggunakan tabel. Kita letakkan satuannya yaitu angka 0 yang paling kanan ini pada kolomnya yang M. Kita letakkan di sini. Nah, di sebelah kirinya angka 0 juga pada dam. Yang paling kiri 1 pada HM. Karena yang diminta KM dan tidak ada angkanya, maka kita letakkan di sini 0. Kemudian kita letakkan tanda koma berada di sebelah kanannya, jadi di sini. Maka hasilnya 100 M jika diminta ke KM menjadi 0,1. Ya, 0,2 yang paling kanan ini bisa tidak kita tulis. Maka menjadi km. Kemudian per jam, di sini mintanya jam. Padahal dari yang kita dapatkan ini menit. Maka per yang miring ini kita tulis panjang, lurus. Menit ke jam, yaitu dikalikan 1/60. Tanda perpanjang ini sama artinya dengan tanda bagi ya. Maka 0,1 ini sudah jadi jam ya teman-teman. 1/60 jam ini dibagi 1/60. Maka 0,1 yaitu 1/10 dikali 60/10.
1. Teman-teman masih ingat ya, jika pembagian pecahan, yaitu harus dibalik ya di sini. Bagi jadi kali, dan di sebelah kanannya posisi harus dibalik. Maka dapat kita hitung 1 kali 60 itu 60, 10 kali 1 yaitu 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6 km per jam. Ya, itu ya teman-teman untuk jawaban yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Paman pergi ke kota mengendarai sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 07.45. Ini berangkatnya. Dan sampai di kota pukul 08 lebih 5 menit. Ini adalah sampai atau tibanya. Jika jarak rumah Paman ke kota 50 km, berapa kecepatan Paman berkendara? Nah, pada pertanyaan nomor 2 di sini tidak ada satuannya ya, yang diminta satuannya apa. Jadi terserah kita mau ke km per jam atau km per menit atau meter per menit, silahkan ya teman-teman, karena tidak ada perintahnya di sini. Maka kita dapat menghitung kecepatannya K sama dengan jarak dibagi waktu. Waktunya di sini diambil dari lamanya perjalanan di sini. Lamanya berapa kita hitung? Yaitu untuk menulis lama sampai atau tiba 08.05 kita dikurangi dengan 07.45 menit. Ya, teman-teman, jadi harus ingat ya, untuk menghitung lama perjalanan, ya, tiba atau sampai dikurangi dengan berangkat. Di sini sampainya atau tibanya pukul 8 lebih 5 menit, dikurangi dengan berangkatnya, yaitu 07 lebih 45 menit. Kita menggunakan bersusun ke bawah ya. Nah, kita lihat dulu. Di sini 5 menit dikurangi 45 menit kan nggak bisa. Maka sebelum kita kurangi, kita pinjam 1 jam. Kita rubah ke menit. 1 jamnya diambil dari angka 8 ini, dipinjam 1. Ya, kita konversi ke menit. 1 jam yaitu 60 menit. Maka 60 ditambahkan 5 menit yang tertulis di sini. Maka menjadi 60 tambah 5 menjadi 65. Saya hapus dulu biar lebih jelas. Maka menjadi 65. 8-nya sudah pinjam 1 menjadi 7. Dan 05 ini sudah berubah ya teman-teman menjadi 65 menit. Maka karena yang atas sudah lebih besar daripada bawah, bisa langsung kita kurangi. 5 kurangi 5, 0. 6 dikurangi 2, 6 kurangi 2 yaitu 6 dikurangi 4 yaitu 2. Maaf ya teman-teman. 7 kurangi 7 ini 0 dan 0 kurangi 0 0. Maka lama atau waktunya di sini dapat diketahui 20 menit. Maka karena waktunya sudah kita dapatkan, langsung ke rumusnya, mencari kecepatan jarak dibagi waktu. Jaraknya di situ 50 km dibagi dengan waktunya di sini adalah 20 menit. Maka didapatkan 5 per 2. Ini kan sama halnya dengan 50 per 20 ya. Maka disederhanakan menjadi 5 per 2. km per menit. Karena perintahnya dirubah ke satuan apa, tidak dituliskan, maka kita rubah saja ke sini. 5 per 2 menit, atau kita rubah ke pecahan campuran menjadi 2, 1 per 2 km per menit. Ya teman-teman, jawaban untuk nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 3.
Ayah pergi ke rumah nenek menggunakan mobil dan menempuh jarak 180 km. Ayah berangkat dari pukul 14 dan sampai ke rumah nenek pada pukul 16. Berapa kecepatan ayah? Soal nomor 3 di sini juga tidak ditentukan satuannya berapa. Satuannya apa ya pada kecepatan? Maka kita langsung ke rumusnya untuk menghitung kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Di sini jaraknya sudah ada, sedangkan waktunya atau lamanya kan belum ada. Maka kita tentukan dulu lama perjalanan ayah pergi ke rumah nenek. Maka lama atau waktunya dapat kita hitung tiba atau sampai dikurangi berangkat. Tibanya yaitu pukul 16 dan berangkatnya pukul 14. Ini kita kurangi. Menitnya semuanya ke 0. 16 dikurangi 14 yaitu 2. 2.00 artinya 2.00 yaitu artinya 2 jam lama perjalanan ayah berangkat ke rumah nenek. Karena waktunya sudah diketahui, jaraknya juga sudah diketahui, maka langsung ke rumusnya. Kecepatan jarak dibagi waktu sama dengan jaraknya di situ 180 dibagi waktunya 2 jam. 180 dibagi 2 yaitu 90. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya, yaitu jaraknya masih dalam bentuk km per waktunya yaitu jam. Ya teman-teman, untuk jawaban nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 08.40 menuju kota B. Jarak antara kota A ke kota B 180. Jika bus tiba di kota B pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, berapa km per jam kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah, pada soal nomor 4 di sini kan diminta satuannya km per jam. Maka harus nanti di jawaban akhir kita konversi atau kita rubah ke dalam satuannya km per jam. Di sini jaraknya sudah diketahui, sedangkan lama perjalanannya belum kita peroleh. Kita hitung dulu ya waktunya atau lama perjalanannya. Tibanya pukul 11 lebih 10 dan berangkatnya pukul 8 lebih 40 menit. Ini kita kurangi. Nah, kita lihat dulu pada menitnya 10 dikurangi 40. Ini kan nggak bisa ya teman-teman, karena kan 10 lebih kecil daripada 40. Maka 10 menit ini pinjem 1 jam dari angka 11 ini. Maka 1 jamnya itu kita konversi ke dalam menit. 1 jam yaitu 60 menit. 60 menit jika ditambahkan dengan 10 menit yang tertulis di sini menjadi 70. 60 tambah 10 yaitu 70 menit. Maka 10-nya kita hilangkan karena sudah kita tambahkan dengan 60 menit. 11 di sini kan dipinjam 1, maka menjadi 10. Oke, karena di sini menitnya sudah lebih besar 70 menit, maka bisa langsung kita kurangi dengan 40. 70 menit dikurangi 40 menit yaitu 30 menit. 10 kurangi 8 yaitu 2. 2.30 artinya angka 2 yang depan ini menunjukkan jam. Maka menjadi 2 jam. 30 yang belakang ini menunjukkan menit. Maka 30 menit. Pada video sebelumnya kita sudah pernah mengubah 2 jam 30 menit itu menjadi 21 per 2 jam. Ya, jadi teman-teman diingat-ingat kembali 2 jam 30 menit
bisa kita jadikan atau sama artinya dengan 21/2 jam. Nah, karena waktu yang sudah kita dapatkan 21/2 jam, satuannya jam, jaraknya 180 km, satuannya juga km, maka kan sudah sama dengan satuan yang diminta pada kecepatan ini, km per jam. Langsung kita ke rumusnya, menghitung kecepatan, yaitu K sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya yaitu 180 dibagi 21/2. Nah, teman-teman juga harus ingat kalau pembagian dengan pecahan campuran harus kita rubah ke pecahan biasa. 21/2 menjadi 5/2 sama dengan 180 bagi jadi kali, posisi 5/2 kita balik menjadi 2/5. 180 dikali 2 menjadi 360 dibagi dengan 5. 360 dibagi 5 yaitu 72. Satuannya km per jam. Iya teman-teman, untuk jawaban nomor 4. Sangat mudah bukan? Nah, kita ke soal nomor 5. Mobil berjalan dari kota A ke kota B dengan jarak 50 km dalam waktu 1 jam. Mobil tersebut melanjutkan perjalanan ke kota C yang memiliki jarak 90 km dari kota B dalam waktu 2 jam. Dari kota C, mobil itu melanjutkan perjalanan lagi ke kota D yang jaraknya 40 km dalam waktu 1 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut dari kota A ke kota D? Nah, pada soal nomor 5 ini ada 3 kali ya, A ke B, terus B ke C, dan C ke D. Kita menghitung kecepatannya masing-masing ya teman-teman. Untuk nomor 3 ini, nomor 5 ini maaf, kita hitung dulu kecepatan dari kota A ke kota B. Jaraknya pada kota A ke B yaitu kan 50. Menghitung kecepatan kan jarak dibagi waktu. Jaraknya 50 dibagi dengan waktunya di situ 1 jam. 50 dibagi 1 yaitu 50. Satuannya jangan lupa km per jam. Kemudian kita hitung juga kecepatan dari kota B ke kota C. Kecepatannya kota B ke kota C. Yaitu jarak, rumusnya masih sama, jarak dibagi waktu, jaraknya di situ tertulis 90 km dengan waktu 2 jam. 90 dibagi 2 yaitu 45. Satuannya masih sama, km per jam. Kemudian dari kota C, mobil itu melanjutkan perjalanan ke kota D, maka kita hitung juga kecepatannya dari kota C ke kota D. Jaraknya yaitu 40 dan waktunya yang tertulis yaitu 1 jam. 40 dibagi 1 yaitu 40. Satuannya masih sama ya, km per jam. Nah, kita sudah mendapatkan kecepatan masing-masing. Ya, di sini dapat kita ambil 3 kecepatan. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut dari kota A ke kota D? Maka kecepatan rata-rata kota A ke kota D yaitu
penjumlahan dari ketiga kecepatan ini 50 ditambah 45 ditambah 40 dibagi dengan 3. Karena kan didapat 3 kecepatannya di sini, maka dibagi 3. 50 tambah 45 tambah 40 yaitu 135. Kita bagi dengan 3, 135 kita bagi dengan 3 menjadi 45 dengan satuannya km per jam. Nah, itu ya teman-teman, jawaban untuk nomor 5. Sangat mudah bukan? Pastinya dong. Nah, itu teman-teman yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Kita sudah membahas 5 soal. Semoga video ini sangat bermanfaat ya bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya, dan video ini juga bisa dibagikan ke siapapun yang membutuhkan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan ilmunya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.